Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana hari ini? Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Salma? Salma kemana? Ada yang tahu? Oh, Salma sedang sakit. Kita doakan semoga Salma lekas sembuh ya, anak-anak. Ya, sebelum masuk ke pembelajarannya, ada baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk membangun jiwa nasionalisme kita. Yuk, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Ya, untuk yang pertama, di sini kita akan mempelajari tentang bangun datar. Kita akan mengetahui tentang luas bangun datar dan keliling bangun datar. Tidak hanya mengetahui, kita akan nantinya akan belajar untuk menghitung luas dan keliling bangun datar. Di sini ada video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan kepada anak-anak untuk bisa menyimak materi tersebut. Nantinya akan ada berkaitan dengan materi berikutnya. Lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama untuk persegi atau bujur sangkar. Berikut gambar persegi lengkap dengan ukurannya. Adapun ciri-ciri dari persegi, itu dia punya 4 sisi yang sama panjang. Sisi bawah, kanan, atas, kiri, semuanya sama panjang. Serta besar sudut yang dibentuk tiap sudut di sini, tiap sudut ini besarnya 90 derajat. Dan ada pun rumus untuk menentukan luas persegi untuk gambar kita kali ini, perhatikan, yaitu luas sama dengan S kuadrat. Sama dengan S ini merupakan panjang sisi. Kalau untuk gambar kita kali ini, panjang sisinya yaitu 5 cm. Maka kalau S kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat. Sama dengan 5 kuadrat itu sama artinya dengan 5 kali 5. Dan hasil dari 5 kali 5 itu sama dengan 25. Dan untuk satuannya di sini yaitu cm. Maka satuan untuk luas yaitu cm persegi atau cm kuadrat. Ini dia cara untuk menentukan luas dari gambar persegi. Mudah bukan?
Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu untuk persegi panjang. Berikut gambar persegi panjang lengkap dengan ukurannya. Adapun ciri-ciri untuk persegi panjang yaitu dia punya dua pasang sisi yang sama panjang. Pasangan yang pertama yaitu bawah atas, mereka sama panjang. Lalu untuk kanan dan kiri juga mereka sama panjang. Serta besar tiap sudut yang dibentuk di sini yaitu besarnya 90 derajat. Dan adapun cara untuk menentukan luas persegi panjang untuk gambar kita kali ini yaitu luas sama dengan P dikali R. P itu panjang, L itu lebar. Sama dengan. Untuk nilai panjang untuk gambar kita kali ini yaitu 10. Lalu dikali lebar untuk gambar kita kali ini yaitu 6. Sehingga kita peroleh hasil kali dari 10 kali 6 yaitu 60 dengan satuan di sini cm. Maka satuan untuk luas itu cm persegi atau cm kuadrat. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan luas persegi panjang. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu segitiga. Berikut gambar segitiga lengkap dengan ukurannya. Adapun cara untuk menentukan luas segitiga yaitu setengah dikali A kali T. A ini merupakan alas, T ini merupakan tinggi. Sama dengan setengah dikali nilai A. Alas untuk gambar kita kali ini yaitu 8 cm. Lalu T atau tinggi dari gambar kita kali ini yaitu 9. Sama dengan setengah dikali 8 hasilnya 4. Lalu 4 dikali 9 hasilnya 36 dengan satuannya itu cm persegi atau cm kuadrat. Nah, seperti inilah dia cara untuk menentukan luas segitiga. Lanjut lagi ke materi selanjutnya yaitu tentang trapesium. Berikut gambar trapesium lengkap dengan ukurannya. Perhatikan, ada cara untuk menentukan luas trapesium yaitu rumusnya luas sama dengan setengah dikali dalam kurung A tambah B lalu dikali dengan T. Sama dengan setengah dikali, perhatikan untuk nilai A dan B. A itu sisi atas, B itu sisi bawah. Atas, bawah. Atasnya 8 ditambah dengan yang di bawah sini 12. Oke, sehingga tertulis ini 8 ditambah 12. A-nya 8, B-nya 12. Lalu dikali T, tinggi. Berapa tinggi trapesium kita kali ini yaitu 6 cm. Sama dengan 1/2 dikali 8 ditambah 12 hasilnya 20. Lalu dikali 6. Sama dengan setengah dikali 20 hasilnya 10. Lalu 10 dikali 6 hasilnya 60. Dengan satuannya itu cm persegi atau cm kuadrat. Seperti inilah dia cara untuk menentukan luas trapesium. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Yang nomor 5 yaitu jajar genjang. Berikut gambar jajar genjang lengkap dengan ukurannya. Nah, dari gambar jajar genjang ini kita akan mencari luas daerahnya ini. Bagaimana caranya? Perhatikan. Luas rumus untuk jajar genjang yaitu A kali T. Apa itu A? Apa itu T? A itu merupakan alas, T itu merupakan tinggi. Nah, untuk nilai alas kita kali ini yaitu 11, bagian bawah sini. Lalu dikali T. T tinggi. Adapun tinggi untuk jajar genjang kita kali ini yaitu 8. Sehingga kita peroleh hasil kali dari 11 dikali 8 yaitu 88 dengan satuannya cm persegi atau boleh juga cm kuadrat. Ini dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke gambar lingkaran. Oke, perhatikan. Berikut gambar lingkaran lengkap dengan ukuran jari-jarinya. Oke, perhatikan. Di sini ada gambar sebuah lingkaran dengan jari-jarinya 14 cm. Adapun rumus untuk menentukan luas lingkaran, yaitu rumusnya luas sama dengan Pi dikali R kuadrat. Sama dengan. Untuk nilai Pi, perhatikan. Itu dia ada dua jenis. Di mana jenis yang pertama yaitu 22/7 itu digunakan jika nilai R-nya atau jari-jarinya di sini merupakan kelipatan 7. Sedangkan pi yang kedua yaitu 3,14 itu digunakan kalau nilai R atau jari-jarinya di sini bukan kelipatan 7. Itu perlu diingat. Oke, lanjut. Perhatikan di sini. R atau jari-jarinya di sini 14 dan 14 itu merupakan kelipatan 7. Maka nilai V yang digunakan yaitu 22/7. Lalu dikali R kuadrat. R panjang jari-jari di soal kita kali ini itu 14. Karena dia kuadrat, maka di sini kita tulis 14 kuadrat. Sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat itu sama artinya dengan 14 dikali 14. Terakhir sama dengan 22/7 dikali 14. Kita peroleh hasilnya 44. Lalu dikalikan dengan 14 kita peroleh hasilnya 616. Dengan satuannya di sini cm, maka satuan untuk luas yaitu cm persegi. Ini dia cara untuk menentukan luas lingkaran. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu untuk belah ketupat. Berikut gambar belah ketupat lengkap dengan ukurannya. Perhatikan di sini, adapun ciri-ciri dari belah ketupat yaitu dia punya 4 sisi yang sama panjang. Nah, ini keempat sisi bagian tepinya ini mereka sama panjang.
Dan ada pun cara untuk menentukan luas belah ketupat, yaitu rumusnya luas sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Sama dengan setengah dikali. Perhatikan untuk nilai D1 dan D2. D1 boleh kita jadikan yang mendatar ini, yang sebagai D1-nya, atau boleh juga yang tegak ini sebagai D1-nya, terserah, nanti jawabannya pasti sama. Nah, sekarang kita misalkan saja D1 yang mendatar ini. Oke, nilai D1-nya yaitu 6, lalu D2-nya yang tegak di sini yaitu 10. Sama dengan setengah dikali 6 hasilnya 3, lalu 3 dikali 10 hasilnya 30. Dengan satuan luas, perhatikan satuan sini cm, maka satuan untuk luas yaitu cm persegi atau cm kuadrat. Seperti inilah dia cara untuk menentukan luas belah ketupat. Lanjut ke materi terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yang nomor 8 yaitu tentang layang-layang. Berikut gambar layang-layang lengkap dengan ukurannya. Adapun ciri-ciri dari layang-layang yaitu dia punya dua pasang sisi yang sama panjang. Perhatikan dia berdekatan nih, yang di atas sama di atas, mereka sama panjang, lalu yang di bawah sama di bawah sini, dia juga sama panjang. Dan ada pun cara untuk menentukan luas layang-layang, yaitu rumusnya luas sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Hampir sama dengan rumus untuk mencari luas belah ketupat tadi. Sama dengan setengah dikali, ingat D1, D2 sini, terserah. Mau yang mendatar ini yang sebagai D1-nya atau yang tegak ini sebagai D1-nya, terserah. Nanti jawabannya pasti sama. Nah, kali ini kita misalkan saja yang mendatar ini sebagai nilai D1-nya. Itu 8, lalu dikali D2-nya yang tegak ini, yaitu 12. Sama dengan setengah dikali 8 hasilnya 4, lalu 4 dikali 12 hasilnya 48 dengan satuannya di sini yaitu cm persegi atau cm kuadrat. Nah, seperti inilah dia cara untuk menentukan luas bangun datar. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang. Ya, setelah kita mempelajari tentang luas bangun datar, selanjutnya Ibu ada video mengenai keliling bangun datar. Apakah ada yang belum dipahami? Iya, jika masih ada yang masih belum dipahami, bisa langsung tanyakan ke Ibu. Selanjutnya, nah di sini Ibu menampilkan video kedua yang bisa kalian pahami dan kalian simak agar nantinya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan nantinya. Silahkan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ruang Harian Channel. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang luas dan keliling bangun datar. Sebelum ke luas dan keliling bangun datar itu apa? Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi garis-garis berupa garis lurus dan garis lengkung. Garis yang membentuk bangun datar disebut sisi, sedangkan daerah yang terbentuk karena pertemuan garis disebut sudut. Di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada persegi, yang kedua ada persegi panjang, ketiga ada jajal genjang, keempat ada segitiga, kelima ada belah ketupat, keenam ada layang-layang, 7 ada trapesium, dan 8 ada lingkaran. Kita akan kupas satu-satu ya. Yang pertama ada persegi. Persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dengan panjang yang seluruhnya sama. Gambarnya seperti ini ya. Jadi persegi itu keempat sisinya sama, maka dilambangkan dengan 2 garis seperti ini. Ini artinya sisinya sama semua. Dan persegi itu memiliki sudut-sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Jadi ini sudutnya 90 derajat semua, 90 derajat. Dan memiliki 2 gonal yang sama panjang, berpotongan tegak lurus dan membagi kedua sudut berhadapan menjadi sama besar. Itu tentang diagonal. Dan di sini ada keliling. Keliling dari persegi yaitu K sama dengan 4 kali S. S ini adalah sisinya. Sisi dari persegi ya. Dan luasnya itu L sama dengan sisi kali sisi, atau bisa juga dituliskan sisi pangkat 2. Sejak kecil, aku ingin seperti papa. Kita ambil contoh persegi. Misalkan di sini sisinya 6 cm. Berarti semua sisi pada persegi adalah 6 cm. Lalu bagaimana cara mencari keliling dan luasnya?
maka 4 kali S, berarti S-nya ini kita ganti menjadi 6 cm. 4 kali 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Satuannya adalah cm. Atau kita bisa tidak memakai rumus ya. Kita tambahkan saja semua sisinya. Itu sisinya adalah 6 semua. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Hasilnya akan sama, yaitu 24 cm. Lalu luasnya sisi pangkat 2 bisa kita ganti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 ini artinya 6 kali 6. Hasilnya 36. Satuannya cm pangkat 2 atau cm persegi. Jadi luasnya adalah 36 cm persegi. Kita lanjut ke persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Persegi panjang itu hampir sama dengan persegi, bedanya di sini lebih panjang. Kalau persegi itu kan sama semua, kalau persegi panjang ada 2 pasang sisi yang sama, yaitu yang panjang ini kita lambangkan P, yang ini L kita lambangkan L, maka sama dengan persegi, yaitu sudutnya adalah 90 derajat, semuanya 90 derajat. Dan untuk kelilingnya itu ada 2, bisa kita pakai salah satunya. Yang pertama 2 kali panjang atau 2 kali P ditambah 2 kali L, atau 2 kali panjang tambah lebar, dan luasnya panjang kali lebar. Contohnya persegi panjang sini 5 cm, di sini 12 cm. Berarti lebarnya 5 cm dan panjangnya 12 cm. Jadi kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya 12, lebarnya 5. Jadi sama dengan 2 kali 12 tambah 5, 17. 17 kali 2, 34 cm. Jadi kelilingnya adalah 34 cm. Lalu luasnya panjang kali lebar, jadi 12 kali 5. 12 kali 5 jadi 60 cm persegi. Kalau untuk luas itu harus ada persegi sini ya, kalau keliling tidak ada. Kita lanjut ke yang ketiga, jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 2 pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapnya. Jadi ada 2 sisi yang sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Jadi yang sama panjang di sini A dengan B, D dengan C, dan di sini ada garis putus-putus ya. Ini T atau tinggi. Untuk keliling jajar genjang, kelilingnya itu bisa ditambahkan semua sisi yang di pinggir-pinggirnya ya, kecuali T. Jadi A tambah B tambah C tambah D, kita tambahkan semuanya. Dan luasnya A kali T. A itu yang di bawah ini alas ya, A itu alas kali tinggi, T itu tinggi. Saya contohkan di sini, misalkan tingginya 4 cm, lalu A-nya 14 cm, dan D-nya 5 cm. Maka di sini B-nya kita ikut ke A ya. B-nya itu sama dengan A 14 cm dan C itu sama dengan D 5 cm. Jadi kelilingnya adalah A tambah B tambah C tambah D. A dengan B itu sama, jadi 14 ditambah 14, C nya 5 sama dengan D 5. Jadi
14 tambah 14 tambah 5 tambah 5, maka hasilnya adalah 38 cm. Dan luasnya itu adalah alas kali tinggi. Alasnya adalah 14. Jadi 14 kali tingginya di sini sudah ada 4 cm. Jadi 14 kali 4 hasilnya 56 cm persegi. Jangan lupa persegi ya. Yang keempat adalah segitiga. Segitiga yaitu bangun datar yang dibatasi 3 sisi dan memiliki 3 sudut. Tinggi pada segitiga merupakan garis lurus yang ditarik dari sudut yang berada di depan alas sehingga membentuk garis lurus. Ini adalah tingginya, dan ini sisinya ada 3. Di sini saya ambil contoh segitiganya sama kaki ya. Jadi panjang sisi C dan sisi B itu sama. Maka kelilingnya, untuk keliling semua jenis segitiga itu sama, ditambahkan semua sisi-sisinya. Dan untuk luasnya itu sama juga, luasnya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Segitiga ini ada beberapa jenis, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Di sini saya ambil contoh segitiga sama kaki. Contohnya, untuk contoh soalnya, di sini alasnya 16 cm, lalu B dengan C-nya itu sama ya, 10 cm, dan tingginya 6 cm. Jadi untuk menghitung kelilingnya adalah A tambah B tambah C. A-nya 16, B-nya 10. Karena ini segitiga sama kaki, maka B dengan C itu sama, jadi 10 ya. Lalu kita tambahkan 16 tambah 10, 26, ditambah 10, 36. Jadi kelilingnya adalah 36 cm. Lalu luasnya setengah kali alasnya adalah yang di bawah, 16 cm, jadi setengah kali 16 kali tingginya di sini sudah ada, tingginya 6 cm. Maka setengah kali 16 ini bisa kita coret. Setengah dari 16 adalah 8. 8 kali 6, 48 cm persegi. Yaitu keempat bangun datar, yaitu persegi, panjang, jajar kencang, dan segitiga. Masih ada 4 bangun datar lagi, yaitu belah ketupat, layang-layang, trapesium, lingkaran. Nanti akan saya jelaskan di part 2 ya. Ini part pertama sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Iya, setelah kita mempelajari dari 2 video yang sudah ditampilkan, di sini kita mengulas kembali. Tapi sebelum mengulas, Ibu mau kalian anak-anak untuk menggambarkan bangun datar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada berapa sih bangun datar yang sudah dijelaskan dalam video pembelajaran sebelumnya? Ada 8. Iya, benar sekali. Apa saja? Ada persegi, persegi panjang, segitiga, terus ada apa lagi? Ada jajar genjang, bola ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Nah, Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian menggambar semua bangun ruang yang sudah dijelaskan. Jika sudah, kita akan masuk ke materi berikutnya. Kita akan mengulas kembali yang sudah dijelaskan di dalam video. Ada yang tahu ini bangun datar apa? Ya, benar sekali. Di sini ada bangun datar persegi yang mana rumus untuk luas yaitu sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Untuk rumus kelilingnya yaitu 4 kali sisi. Berikutnya ada bangun datar apa lagi? Ya, benar sekali. Di sini ada persegi panjang. Yang mana untuk rumus luasnya, untuk mencari luas yaitu rumusnya panjang dikali lebar. Lalu kelilingnya yaitu 2 dikali panjang plus lebar. Bangun datar berikutnya yaitu ada segitiga. Mana rumus dari luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi.
Untuk kelilingnya yaitu sisi tambah sisi tambah sisi atau semua jumlah sisinya ditambahkan. Itu untuk mencari keliling dari segitiga. Tadi ada beberapa jenis segitiga dalam video pembelajaran yang sudah dijelaskan. Ada yang tahu? Ya benar sekali, di dalam video pembelajaran sebelumnya itu ada beberapa jenis segitiga, itu diantaranya ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, bahkan ada segitiga sembarang. Berikutnya ada bangun datar lingkaran, yang mana luas lingkaran ini untuk mencarinya itu dengan pi kali R atau pi kali R kuadrat. Tadi sudah jelaskan juga untuk pi ada dua macam, yaitu ada 22/7 untuk R kelipatan 7 atau R-nya itu harus kelipatan 7 dengan R kelipatan 7 menggunakan pi 22/7. Jika R-nya bukan kelipatan 7, maka pi-nya menggunakan 3,14. Untuk rumus kelilingnya yaitu pi kali diameter. Diameter tuh mana sih, Bu? Diameter itu adalah R dikali 2. Atau seumpama di sini R-nya ada 21, berarti diameternya ditambah 21 juga, berarti 42. Salah tadi ya, bukan R kuadrat tapi R dikali 2. Selanjutnya ada bangun datar layang-layang. Ya, rumusnya untuk luas layang-layang yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk rumus keliling yaitu 2 dikali sisi plus sisi, atau semua sisinya itu dijumlahkan. Sisi A ke B, sisi B ke C, sisi C ke D, sampai sisi D ke A. Selanjutnya ada bangun datar belah ketupat. Untuk rumus belah ketupat sendiri tadi juga sudah jelaskan, yaitu belah ketupat yaitu rumusnya luas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Di sini ada kesalahan, harusnya ada dibagi 2 atau dikali setengah. Untuk kelilingnya yaitu 4 dikali sisi, karena belah ketupat ini memiliki sisi banyaknya adalah 4, yang mana sisinya ini sama besar, sama panjang. Ya. Selanjutnya ada bangun datar jajar genjang, yaitu rumusnya untuk luas itu alas dikali tinggi, kelilingnya itu 2 kali alas plus B atau sisi sampingnya. Selanjutnya ada trapesium. Rumus luas trapesium yaitu setengah dikali A plus B dikali tinggi. A itu adalah sisi yang atas, B itu adalah sisi yang bawah, dan T itu adalah tinggi. Kelilingnya yaitu untuk mencari kelilingnya yaitu dengan menjumlahkan semua sisi dari trapesium. Ya, setelah kita mempelajari bangun datar dan rumus-rumusnya, bangun datar ini adalah bangun datar yaitu merupakan sebuah bidang datar luasan yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Contohnya apa sih yang dibatasi oleh garis lurus? Iya, benar sekali. Ada persegi panjang, ada segitiga, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang. Lalu untuk contoh yang dibatasi garis lengkung, iya ada lingkaran atau oval dan yang lainnya. Di sini ada perintah, yuk hitung bangun datar yang ada di slide sebelumnya. Jika anak-anak perhatikan, di slide sebelumnya, saat Ibu menjelaskan ulang materi tentang rumus luas dan keliling, di situ ada gambar yang mana di gambar tersebut ada ukurannya dari bangun tersebut. Ada yang bisa menghitung luas persegi? Luas persegi tadi apa rumusnya? Iya, sisi dikali sisi. Jadi di sini diketahui sisi adalah 12 cm. Yang ditanya yaitu luas. Yang mana luas itu adalah sisi dikali sisi atau 12 kuadrat. Atau 12 kali 12 sama dengan luasnya yaitu 144 cm persegi. Di sini ada kesalahan, itu cm persegi ya anak-anak. Untuk kelilingnya, untuk mencari keliling yaitu 4 dikali sisi atau 4 dikali 12 sama dengan 48. Selanjutnya ada persegi panjang. Di sini lebarnya itu 5 cm dan panjangnya itu 10 cm. Jika kita menghitung luas, yaitu kita masukkan panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm. Jadi luas dari persegi panjang ini adalah 50 cm persegi atau 50 cm kuadrat.
Untuk kelilingnya yaitu 2 dikali panjang plus lebar, atau 2 dikali 10 ditambah 5, yaitu 30 cm persegi. Oh, ada kesalahan. Tadi dalam video pembelajaran sudah dijelaskan ya, untuk keliling itu hanya cm saja, tidak menggunakan satuan kuadrat atau persegi. Segitiga, diketahui alasnya berapa? Ada yang tahu? Iya, 3 cm. Bagian mana sih alas dari segitiga? Garis mana? Sudut mana? Iya, sudut BC. Untuk tingginya yaitu 4 cm dari sudut B ke A. Tanya luas. Luas segitiga tadi rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Sama dengan setengah dikali 3 dikali 4 sama dengan 6 cm persegi. Untuk mencari keliling dari segitiga, yaitu kelilingnya sisi ditambah sisi ditambah sisi. Di sini ada kesalahan, untuk kelilingnya bukan dikali ya, melainkan ditambah atau plus. Jika kita melihat kembali di sini, sisi segitiga itu ada 3. Dari mana aja? Sisi mana? Sisi A ke C, sisi C ke B, dan sisi B ke A. Ya, jadi untuk kelilingnya kita tambahkan semua sisi A ke B, sisi B ke C, dan sisi A ke C. Di sini ada kesalahan ya, yang dicari adalah sisi A ke C. Benar kok, sisi A ke C. Karena sisi AC itu belum diketahui, maka akan kita hitung menggunakan rumus Pythagoras. Sisi A ke C sama dengan sisi AB kuadrat plus sisi BC kuadrat. Sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Akar dari 25 yaitu 5. Jadi, langsung kita masukkan ke rumus keliling, yaitu sisi tambah sisi tambah sisi. Yaitu 4 ditambah 3 ditambah 5. Jadi kelilingnya yaitu 12 cm. Untuk lingkaran, diketahui jari-jarinya atau R-nya adalah 21 cm. Yang ditanya luas dari jari. Yang mana rumus luas dari jari, luas lingkaran yaitu pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Di sini jari-jarinya 21. Anak-anak ada yang tahu 21 ini apakah kelipatan 7 atau bukan? Untuk menentukan penggunaan pi. Iya, jadi 21 itu adalah kelipatan dari 7. Berarti kita menggunakan pi yaitu 22/7. Jadi luas sama dengan 22/7 dikali 21 dikali 21. Luasnya sama dengan 1386 cm persegi. Untuk kelilingnya yaitu pi dikali diameter. Yang mana diameter tadi adalah jari-jari dikali 2. Benar sekali. Kelilingnya sama dengan 22/7 dikali 42. Jadi kelilingnya yaitu 132 cm. Layang-layang. Diketahui diagonal satunya yaitu 24. Kok bisa 24 sih, Bu? Sedangkan di gambar itu cuma 12. Nah, 12 itu hanya diagonal satu, hanya separuh, sebagian. Yang sebagian belum, berarti jika setengah dari diagonal 1 itu 12, berarti untuk penuh diagonal 1 yaitu 12 dikali 2 sama dengan 24. Begitupun dengan diagonal 2. Diagonal 2 karena sisinya tidak sama, jadi di situ sudah ada keterangannya bahwa diagonal bagian atas yaitu 9 cm ditambah dengan diagonal bagian bawah, diagonal 2 bagian bawah yaitu 16 cm. Berarti 16 ditambah 9 yaitu 25. Yang ditanya adalah luas. Luas layang-layang. Rumusnya yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yaitu adalah 600 cm persegi. Luasnya itu dengan mengalihkan 24 dikali 25 dibagi 2. Untuk kelilingnya, yaitu kita menjumlahkan semua sisi dari layang-layang. Karena sisinya ada yang berbeda, jadi keliling ini bisa dibilang sama rumusnya dengan menghitung keliling persegi panjang, karena ada 2 sisi yang sama besar. Ya, kita hitung dari sisi manualnya aja ya.
Di sini ada sisi A ke B, ada sisi B ke C, ada sisi C ke D, ada sisi D ke A. Itu kita tambahkan. Terus bagaimana Bu untuk menghitung sisi A ke B ataupun sisi D ke A, sedangkan sisi-sisinya tidak diketahui, begitupun sisi B ke C dan sisi C ke D. Semua itu bisa kita hitung menggunakan rumus Pitagoras atau menghitung sisi miring. Itu kan dijelaskan bagian di bagian sisi D ke A, sisi DA itu sisi tegaknya ada 9, atau tingginya ada 9, lebarnya ada 12, berarti sisi miringnya yaitu 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, maka hasilnya adalah sisi miring dari D ke A. Yang mana sisi D ke A itu sama dengan sisi A ke B. Untuk sisi B ke C ataupun sisi C ke D itu sama seperti sisi D ke A tadi. Cara menghitungnya menggunakan rumus Pitagoras, yang mana di sini untuk sisi atau tingginya itu 16, lebarnya 12. Untuk sisi miringnya yaitu 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka hasilnya akar pangkat 2 dari hasil tersebut, maka menjadi hasil dari sisi D ke C atau sisi C ke D ataupun sisi B ke C. Itu sudah Ibu hitung di sini. Sisi AB atau sisi DA tadi diperoleh hasil yaitu 15 cm. Untuk sisi BC dan CD yaitu 20 cm. Maka tinggal kita tambahkan semuanya, yaitu maka mendapatkan hasil 70 cm. Selanjutnya ada belak ketupat. Di sini diketahui diagonal satunya sama dengan 24. Diagonal 2-nya ada 18. Di sini caranya hampir sama dengan layang-layang tadi ya, karena di sini harus dikalikan 2 karena yang diketahui hanya sebagian sisinya atau diagonalnya. Terus di sini juga diketahui dengan sisi C, D-nya yaitu 15 cm. Yang ditanya luas, kita mencari luas yaitu dengan memasukkan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan setengah dikali 24 dikali 18, yaitu hasilnya 216 cm persegi. Untuk mencari keliling yaitu 4 dikali sisi, yang mana di sini ada tanda bahwa setiap sisinya itu memiliki sama panjang. Tinggal kita masukkan 4 dikali 15 cm sama dengan 60 cm. Kita ke jajar genjang, diketahui A-nya yaitu alasnya 7 cm tingginya, atau T-nya adalah 4 cm. B-nya, B ini lebih ke sisi miring atau sisi dari jajar genjang yaitu 5 cm. Untuk mencari luas yaitu alas dikali tinggi atau A dikali T sama dengan 7 dikali 4 sama dengan 28 cm persegi. Untuk kelilingnya sama halnya tadi layang-layang dan persegi panjang ya, begitu jajar genjang kelilingnya itu 2 dikali A plus B. Alas dikali B atau sisi sampingnya. Diperoleh hasil yaitu 2 dikali 7 plus 5 sama dengan 24 cm. Selanjutnya ada trapesium. Diketahui trapesium ini memiliki alas atau A. Tadi sesuai dengan yang video pembelajaran yang sudah ditayangkan, A itu adalah sisi bagian atas dan B adalah sisi bagian bawah. A sama dengan 12 cm, B sama dengan 16 cm, dan di sini diketahui sisi miringnya 5 cm. Ditanya luasnya. Masukkan rumus yaitu setengah dikali A plus B dikali T. Yaitu setengah dikali 12 plus 16 dikali 3. Bu, tapi di sini tingginya belum diketahui. Terus bagaimana kita menghitungnya? Menghitungnya menggunakan rumus teori Pitagoras. Untuk tingginya yaitu karena di sini diketahui sisi miring dan alasnya. Tapi Bu, alasnya di situ kan tidak tersedia juga. Bisa kita hitung atau kita bisa dapatkan ukuran alas dari segitiga trapesium ini, yaitu dengan mengurangkan panjang B dan panjang A. Panjang B dikurang panjang A yaitu 4 cm. Berarti di sini diketahui sisi miringnya itu 5 cm dan sisi alasnya yaitu 4 cm. Kita mencari tingginya atau sisi tegaknya itu dengan cara 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Akar pangkat dari hasil tersebut menjadi tingginya. 5 kuadrat itu adalah 25. 25 dikurangi 4
kuadrat itu sama dengan 16. Jadi 25 dikurang 16 sama dengan 9. Mana akar pangkat 2 dari 9 yaitu 3. Jadi tingginya bisa kita masukkan yaitu 3. Jadi luasnya yaitu 42 cm persegi atau 42 cm kuadrat. Kelilingnya dapat kita hitung. Untuk kelilingnya itu masukkan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau semua sisinya kita tambahkan, yaitu kita masukkan 12 cm ditambah 5 ditambah 16 ditambah 3, dapatkan hasil yaitu 36 cm. Nah, di sini Ibu ada LKPD yang nantinya Ibu share melalui WhatsApp group yang bisa kalian kerjakan bersama teman. Nah, di sini kalian bisa berkelompok. Nanti jika sudah, nah di sini kita berkelompok, nanti akan dibagikan lembar kerja peserta didiknya. Nanti kalian kerjakan bersama teman kelompok. Jika sudah selesai, nanti tugasnya kumpulkan kepada ibu, dan nanti akan kalian presentasikan hasil jawaban dari diskusi kelompok kalian. Di sini ibu akan membagi kelompok, yaitu 8 kelompok. Sudah? Jika sudah, bisa dibuka lembar kerja peserta didiknya. Iya, bisa dikerjakan ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Sudah? Di bagian depan LKPD-nya, kalian tulis kelompok dan nama anggotanya ya. Oke. Sudah ada yang ingin mempresentasikan? Maju ke depan. Oke, kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompoknya. Wah, bagus sekali presentasinya dan jawabannya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Iya, lanjut saja untuk mempersingkat waktu ya anak-anak, karena bentar lagi jam istirahat. Selain harus istirahat, maka di sini kan Ibu bahas, yaitu APD-nya itu sawah Pak Budi memiliki panjang 80 meter dan lebar 60 meter. Berapa keliling sawah Pak Budi jika kita mencoba menghitungnya? Tadi rumus dari keliling persegi panjang, yaitu ada yang tahu? Ada yang ingat? 2 dikali panjang plus lebar. Sini panjangnya 80, lebarnya 60, sama dengan 140 dikali 2, 280 meter sentimeter. 280 meter. Untuk soal yang kedua, sebuah kebun berbentuk segitiga memiliki sisi 20 cm, sisi 23 meter, 24 meter, dan 30 meter. Berapakah keliling dari kebun tersebut? Tadi segitiga memiliki berapa sisi? 3 sisi. Yang mana rumus kelilingnya yaitu sisi plus sisi plus sisi. Jadi di sini tinggal masukkan saja 23 meter ditambah 24 meter ditambah 35 meter. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya yaitu 82 meter untuk keliling kebunnya. Yang ketiga, soal nomor 3. Di kamar 3 terdapat hiasan dinding yang berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya masing-masing 22 cm dan 18 cm. Berapakah luas hiasan dinding tersebut? Tadi rumus dari belah ketupat tadi adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Iya, benar sekali. Atau diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Hasilnya yaitu berapa? 198 cm persegi. Oke, sebelum melanjutkan ada tugas di rumah, di sini Ibu akan membahas lembar kerja yang sudah kalian kerjakan ini tadi menggunakan aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra. Nah, di sini maka akan kita buat
tadi di soal lembar kerja. Nomor 1. Sawah Pak Budi memiliki panjang 80 meter dan lebar 60 meter. Kita buat dulu persegi panjangnya ya anak-anak. Sini kita buat titik-titiknya. Ada berapa titik jika persegi panjang? Iya, benar sekali. Ada 4 titik. Kita gabungkan titik-titiknya agar menjadi persegi panjang. Tadi panjangnya 8, panjangnya sama dengan 80 meter. Kita taruh ke sini. Terus untuk lebarnya sama dengan 60 meter. Sini lebarnya. Untuk mencari keliling dari sawahnya Pak Budi atau keliling dari persegi panjang. Rumusnya keliling adalah 2 dikali panjang plus lebar. Keliling sama dengan 2 dikali panjangnya 80, kita masukkan 80 ditambah 60. Keliling sama dengan 2 dikali 140. Keliling sama dengan 280 meter. Nah, di sini jadi keliling dari sawahnya Pak Budi ini adalah 280 meter. Setelah tadi mencari luas Pak Budi, nanti bentar lagi. Sabar. Setelah mencari luas sawahnya Pak Budi, di sini di soal selanjutnya yaitu sebuah kebun berbentuk segitiga. Iya, berbentuk segitiga. Kita gambar dulu bangun datar segitiganya. Yang diketahui masing-masing sisinya berapa? Sisinya 23 meter, 24 meter, dan 23 meter, 34 meter, dan yang terakhir 35 meter. Di sini di soal LKPD tadi mencari keliling, lagi-lagi kita mencari keliling. Tinggal ditambahkan
semua sisinya, karena keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi tambah sisi. Keliling sama dengan 23 ditambah 24 ditambah 35. Hasilnya keliling sama dengan 82 meter. Nah, di sini keliling sama dengan 82 meter. Ini soal terakhir. Soal terakhir itu ada hiasan dinding di kamar. Dia berbentuk belah ketupat. Jika belah ketupat tadi semua sisinya itu sama. Kita satukan titiknya menggunakan menu poligon. Nah, di sini kita tarik sebelah. Di sini kita tarik diagonalnya. Agar terlihat. Diagonalnya tadi berapa dalam ini? Masing-masing 22 cm dan 18 cm. 22 cm dan 8 dicari luas atau L dari belah ketupat, yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Atau bisa juga luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan luas setengah dikali diagonal 1 yaitu 22 dikali 18 cm. Luasnya sama dengan
198 cm. Berarti luas hiasan dinding yang ada di kamar Lia yaitu 198 cm. Ya, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, kalian hari ini belajar apa sih? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan kita hari ini belajar apa? Belajar bangun datar, Bu. Iya, benar sekali. Kita pada hari ini kita belajar bangun datar. Lebih tepatnya kita belajar menghitung luas bangun datar dan menghitung keliling bangun datar. Apa yang kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Saya suka saat menonton video pembelajarannya, Bu, karena mudah dipahami. Atau saya suka saat berdiskusi, Bu. Iya, benar sekali. Di sini apakah ada yang belum bisa memahami materi pada hari ini? Jika sudah semua, di sini Ibu akan memberikan tugas dalam lembar LKPD kalian. Di halaman berikutnya ada tugas mandiri yang dikerjakan di rumah. Di situ kalian bisa mencantumkan nama kelas. Di situ ada soal-soal yang nantinya kalian jawab dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait materi pembelajaran pada hari ini? Jika tidak ada, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.